Nah, waktu itu tuh kita main petak umpet deh. Nah, teman-temanku itu langsung berlarian tuh nyebar kan ke segala arah. Tapi ada satu temen aku deh yang aneh pada saat itu deh. Tapi dia tuh diam, duduk, nunduk, nggak gerak sama sekali. Ke datar, tatapannya kosong gitulah. Lari gue kencang-kencangnya. Ada yang mau ikutan tuh sambil nunjuk lah. Gak ada siapa-siapa di pohon randu itu. Dia diem aja dari tadi kayak ngeliatin. Waktu aku menoleh ke arah pohon randu itu, nggak ada, kosong di sana. Itu pas Tina lompat, dia tiba-tiba jatuh. Siapkan dirimu, jangan dengarkan sendirian. Dia ada di belakangmu. Hai pendengar kisah mistik, di episode kali ini kami akan menceritakan seputar kisah-kisah horor tentang permainan masa kecil. Jadi langsung saja dengerin ceritanya. Ngomongin permainan waktu kecil nih, Dek. Lu pernah nggak sih main petak umpet? Pernah dong, masa nggak pernah bang? Kalau mainan karet? Kalau karet pernah. Pernah juga ya. Nah, aku dulu juga sering deh main petak umpet. Nah, ngomong-ngomong soal petak umpet tadi nih, Dek, ada kejadian yang buatku bikin merinding sampai sekarang, nggak bisa terlupakan kejadian itu. Keingat banget sampai sekarang. Ini cerita lu pribadi bang? Iya, bener cerita dari gua nih kalau kali ini nih. Nah, gini deh ceritanya. Nah, waktu itu kan aku SD, sekitar kelas 3 ya kalau nggak salah. Nah, biasa kan kita sebagai anak kecil mau ngaji itu ya sambil nunggu main dulu ya. Iya benar, Main. sambil nunggu maghrib ya? Iya, sambil nunggu maghrib kita main petak umpet, terus main karet, terus main pati lele. Oh iya? Iya. Petel lele? Iya, pati Itu apa? lele. Pati lele apa Pati itu, lele Bang? itu kayak permainan tradisional zaman dulu. Jadi kita kayak pakai kayu gitu, main terus kita lubangin tuh tanah, kita taruh di Kayunya taruh di lubang? Ya, taruh di lubang terus kita pukul cetek. Oh gitu. Pokoknya dipukul gitu dah. Ntar siapa yang jauh atau gimana? Ya, jauh-jauhan. Oh, jauh-jauhan. Iya, ntar di sana ada yang nangkep. Oh. Ya, gitu dah. Nah, waktu itu tuh kita main petak umpet deh. Jadi ya biasalah kalau main petak umpet kan ngumpetnya di semak-semak lah, di bawah pohon, di bawah tebing. Nah, waktu itu di dekat masjid itu ada tebing yang ya buat ngumpet lah, bisa buat ngumpet agak turun gitu. Nah, hari itu aku jadi penjaga, nah pas banget. Aku hitung kan 1, 2, 3, 100 lah. Nah, aku cari tuh semuanya Ada muter-muter. berapa anak yang main tuh bang? Berapa ya? 6 kalau nggak salah. 6 orang. Nah, teman-temanku itu langsung berlarian tuh nyebar kan ke segala arah. Ada yang dari di bawah pohon, ada yang di toren, ada yang di semak-semak di bawah tebing itu. Nah, aku mulai cari tuh satu persatu langsung. Ada yang ketangkep, ada yang susah dicarinya. Tapi ada satu temen aku deh yang aneh pada saat itu deh. Boleh tahu namanya siapa bang? Namanya Iwan. Oh. Iwan. Nah, Iwan tuh nggak biasanya kayak gitu tuh. Biasanya kan dia orangnya gampang banget ditangkap. Iya. Ya pokoknya Anaknya pecicilan ya? pecicilan. Gampang Jadi ditangkap. walaupun dia ngumpet udah langsung ketangkep duluan. Nah, aku tuh muter-muter nyari kan sampai di akhirnya aku lihat sosok si Iwan itu di pojokan jurang itu ada pohon lah. Dia ngumpet di situ tuh. Nah, posisinya itu ngumpet, dia duduk benar-benar di bawah pohon. Kamu bayang nggak sih kalau masjid terus ada tebing, nah di bawah-bawah itu karena ada pohon, nah dia ngumpet di sela-sela itu tuh. Nah, aku lihat di sela-sela itu tuh, Semak-semak dan pohon ya? itu. Nah, kelihatannya itu kepalanya dia nunduk. Kan kalau dari jauh kan kelihatan tuh, kelihatan ada orangnya kadang-kadang. Ada sosok Iwan ya di situ. Iwan ya, kelihatan kan, iya. Nah, pas dari jauh aku manggil, "Woi, Wan, ketangkep," gitu kan. Biasanya kan orang petak umpet lari langsung, tapi dia tuh diam, duduk, nunduk, nggak gerak sama sekali. Nggak bereaksi Nggak apapun. bereaksi walaupun dipanggil, Iwan, tetap aja kayak diam aja kan. Pas aku samperin. Tapi bener nggak itu Iwan bang? Iya, mukanya tuh bener. Dari mukanya, bajunya, pawakannya itu bener Iwan. Ya, siapa yang curiga kalau itu bukan Iwan kan? Benar. Tapi pas aku samperin, dia tetap nunduk, nggak noleh sama sekali, nggak gerak. Tapi mukanya tuh aneh deh. Kenapa tuh? Anehnya kenapa? Kelihatannya tuh dia wajahnya emang mirip, tapi pucet, datar, tatapannya kosong gitulah.
Nah pas aku samperin tuh dia tetap nunduk, nggak noleh sama sekali deh. Tapi mukanya mulai kelihatan tuh, dan ya aku wajahnya bener-bener Iwan yang tadi aku bilang, sama persis dah bajunya dan semuanya. Tapi saat aku udah deket banget, tinggal sekitar 2 langkah kira-kiranya tuh, ada yang manggil dari atas. Ini beda lagi, teman Bang Iril juga. Iya, beda lagi teman yang di atas yang tadi main petak umpet juga ya. Terus dia bilang, Iril, si Iwan di masjid, woi. Duduk katanya malah di masjidnya itu kan. Berarti ada 2 Iwan yang berbeda. Ada 2 Iwan yang berbeda di situ tuh. Aku langsung kaku deh itu di situ. Terus yang di sini siapa? Dia bilang. Nah aku tuh langsung mengaku tuh badannya. Itu siapa ya yang di pojokan itu ya? Iya udah benar. mukanya Iwan, kok di sana ada Iwan lagi. Mataku tetap arah ke sosoknya yang tadi tuh. Wah, mikir panjang. Nah, di saat aku lihat itu, dia mulai senyum-senyum tuh. Senyum-senyum tipis. Senyum tipis. Bayang gak sih muter datar agak senyum-senyum gitu. Sampai sekarang kebayang dah. Tapi itu bukan senyuman Iwan kayak biasanya deh. Iya. Ya agak aneh sih, emang Iwan biasanya senyumnya itu bener-bener senyuman datar gitu sih. Karena teman dekat Teman ya, dekat jadi dia, tahu jadi kita tahu senyumnya iya. Terus siapa itu Bang? Sosok itu Bang? Nah itu sampai sekarang masih jadi teka-teki gitu. Siapa? Tapi Iwan yang aslinya tahu nggak Bang? Iwan cerita yang, itu? Iwan yang asli malah nggak kasih tahu sih. Nggak tahu sampai sekarang? Nggak tahu sampai sekarang. Kalau misalkan Iwan aslinya nonton tayangan kita gimana Bang? Apa yang mau disampaikan? Ya gue minta maaf Pan, dulu gue gak cerita sama lo. Ya gue karena saking takutnya lah, masih anak kecil kan, gimana kan. Ya pokoknya lu dengerin lah, tonton sampai akhir ceritanya kayak gitu. Nah pas saat itu, kamu tuh kelihatannya senyum. Tapi beda lah senyumanmu sama yang biasa-biasanya lah. Udahlah, seketika langsung dah lari gue sekencang-kencangnya ke atas, gak noleh, gak mikir, gak apapun. Gak berani ngeliat ke belakang deh. Nah pas aku nyampe di masjid itu nanya ke Iwan, loh, nah kamu dari tadi di sini Wan? Dia jawab, iya emang gue sembunyi di sini, gue kan ngantuk. Lah Berarti nggak ikut ngumpet berarti? ngumpet, dia cuma tiduran di situ. Buset, dia bilang. Yang gue lihat tuh di bawah tuh siapa gitu, bukan Iwan. Benar-benar mukanya persis nyontek, benar-benar plek-tiplek, dari bajunya juga sama. Ya nggak ngebayangin deh kalau itu aku nggak lari sekencang-kencangnya. Iya, bukan jadi apa Jadi itu? kayak apa, nggak kebayang benar-benar. Petak umpet seharusnya cuma permainan, tapi di kampungku kadang ada yang ikut main yang bukan dari dunia kita. Iya benar. Jadi kalau kamu suatu saat lagi main dan kamu lihat temanmu itu ngumpet, kamu harus pastiin dulu deh, itu benar temanmu bukan. Wah, tapi benar sih Bang, petak umpet itu kata orang dulu kan Iya. ya, katanya jangan main sore-sore mau Sore-sore, maghrib gitu iya. ya, takutnya di bawah kuntilanak iya, apa? di bawah kuntilanak gitu, genderuwo. Iya. Nah, mungkin itu Mungkin kali Bang pesannya. nyamar jadi Iya, buat nangkep gue, jangan-jangan. benar. Jangan sampai dong. Iya, jangan sampai. Ngomongin permainan masa kecil nih Bang, tadi udah ceritain permainan petak umpet ya, Iya. pengalaman lo sendiri. Kalau misalkan yang umpet itu ternyata bukan temen lo. Teman gue. Nah kali ini gue ada cerita temen gue yang namanya Nina. Dia ngirim cerita lah kemarin. Dia itu katanya, ini sebelumnya ini POV dari Nina ya gue Iya. ya. Katanya itu dia waktu kelas 3 SD dia liburan ke rumah neneknya Di yang mana? ada di Cianjur. Nah rumahnya itu punya halaman luas. Tapi anehnya di belakang rumah itu ada sesuatu yang ditutup pagar kayu. Jadi nggak kelihatan. Misterius ya? Nah misterius. Neneknya itu berpesan, katanya itu halaman bekas sumur tua, Sumur tua. jadi harus dijaga Dijaga. gitu. Gak boleh orang masuk. Nah, nggak boleh orang masuk. Di sore harinya, aku dan kedua temanku, Tina dan Rara, ini bosan main di depan, Iya. di depan Depan teras. ya. Akhirnya, kami bukalah pagar kayu Pagar itu kayu secara diam-diam tanpa sepengetahuan nenek dan masuk ke belakang. Ternyata memang luas,
dan suasananya Nah, adem. ada banyak pohon Iya, ya. banyak pohon randu dan rumput tinggi. Nah, cocok nih buat Nah, main lompat main lompat tali. tali. Nah, kami bertiga langsung ambil karet gelang dari dompet. Sambung-sambungin lah jadi satu tali itu, jadi panjang. Panjang. Udah dong, terus kita langsung mulai Mulai main lompat talinya dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Kan seru banget Seru dong banget, main iya. bertiga lompat tali Lompat yang tali. berdua kiri kanan megangin, yang satu lompat. Jadi ganti-gantian. Nah, tiba-tiba Rara ngomong, ada yang mau ikutan tuh, sambil nunjuk lah ke pohon randu besar itu. Di bawah pohon itu. Di bawah pohon itu. Aku lihat nih, gak ada siapa-siapa di pohon randu itu. Tapi si Rara kekeh bilang, dia diem aja dari tadi, kayak ngeliatin, cuma ngeliatin doang, tanpa ada satupun omongan dari perempuan itu, anak kecil itu. Nah, Tina juga lihat sekilas, katanya pakai baju putih. Tapi waktu aku menoleh ke arah pohon randu itu, nggak ada, kosong di sana, kosong. Terus kami mungkin mikir ya, cuma orang lewat aja gitu. Tapi sejak itu suasananya berubah, anginnya jadi dingin. Nah, karet yang kami pakai itu kan karet baru ya jatuhnya ya. Karet baru itu kan beda ya sama karet lama. Kalau karet lama itu, kalau karet baru itu agak tebelan. Tiba-tiba itu putus bang, 2 kali. Bisa gitu ya? Tiba-tiba putus. Padahal itu baru aja tuh dirangkai sama baru tadi kan. Dan yang bikin merinding, yang paling merinding, itu pas Tina lompat, dia tiba-tiba jatuh. Kok bisa? Jatuh, kakinya kepleset. Katanya sih ada yang kayak ada yang narik gitu, ada yang narik kakinya. Dia nangis lah sambil teriak, "Tolong, ada yang pegang pergelangan kakiku." Pas dilihat bener aja, kakinya merah. Ada bekas merah ada gitu. bekas merahnya. Nah, kayak seperti apa ya, dicengkram gitu bang, gitu dicengkram ya? erat-erat. Kalau dipegang doang kan nggak terlalu merah ya. Ini kayak ada yang dicengkram, iya cengkram banget, ada bekasnya gitu lah. Langsung lari lah kita, terus tinggalin itu semuanya. Nggak berani ngomong siapa-siapa. Ke nenek pun kita nggak berani ngomong gitu. Tapi malamnya nenek langsung gedor-gedor pintu kamar kita. Langsung lah masuk kan. Dia langsung ngomong, "Kalian main ya ke belakang rumah?" Kita diem dong, nggak ada yang berani jawab. Terus nenek bilang, "Dulu ada anak perempuan jatuh ke sumur situ pas lagi main lompat tali. Sampai sekarang jasadnya nggak pernah ditemuin." Jangan-jangan tuh anak yang jatuh itu lagi. Anak yang jatuh itu kan kayak pengen ikut main gitu. Apalagi sama-sama main lompat tali. Dan gitu seumuran kan? Seumuran. Nah, sejak saat itu aku nggak pernah lagi tuh main lompat tali. Apalagi di halaman belakang rumah itu. Nah, mungkin sejak kejadian itu benar ya kata orang-orang bang. Kalau misalkan kita harus turut gitu, nurut dengan omongan orang tua gitu. Apa yang dilarang ya udah gitu, dilarang, jangan dilakuin. Jadi ya begitu ceritanya. Ya, pendengar kisah mistik, itulah cerita-cerita horor yang telah kami bacakan seputar permainan masa kecil. Bagi kalian yang memiliki kisah seputar horor atau pengalaman mistis lainnya, bisa aja langsung kirimkan cerita kalian di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah mau ikut menyusuri kisah yang tak semua orang berani dengar. Kami berdua pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Dia ada di belakangmu.